menurut ajaran resmi gereja, secara khusus menurut dokumen Evangeli Nunsian yang diterbitkan oleh Paus VI tahun 1975 dalam rangka pembaharuan aliansi gereja di dalam dunia modern yang tiga masih tahu bagian dari dia tidak lupa masih ingat dari 356 masih lupa aliansi gereja dalam dunia modern menurut Evangeli Nunsian korban menurut aliansi gereja dari saya berkorban seluruh keinginan saya sendiri. Dokumen Evangeli Nunsian dari Nunsius dari keluarnya Nunsian bahasa Latin artinya harafiah pesan. Tapi yang dimaksudkan pewartaan, pemakluman. Kalau Evangeli bahasa Latin Evangelium, Genitius, Evangeli, posisi dari kata Evangelium yang artinya kabar gembira, kabar baik. Evangelium yang kemudian orang Arab Indonesia akan menjadi Injil, kabar gembira. Dan menurut dokumen Evangeli Nunsian juga judulnya tadi pewartaan kabar gembira, Yesus adalah pewarta utama dari Injil yang artinya kabar gembira. Dia pewarta utama. Sehingga dengan demikian Yesus menjadi misionaris paling utama, misionaris ulung yang diutus khusus oleh Allah dari surga, oleh Bapa untuk memaklumkan Injil, kabar baik yang artinya kabar baik, untuk memaklumkan kabar baik bagi segala makhluk di muka bumi. Jadi Yesus datang memaklumkan kabar baik. Dan menurut dokumen Evangeli Nunsian, Yesus adalah misionaris agung, utusan utama untuk membawa kabar baik itu. Nah, pertanyaan berikut, apa isi kabar baik? Apa isi dari Injil itu? Apa isi? Kalau kita bahasa Inggris, apa konten dari Evangelium yang dibawa Yesus sebagai misionaris utama yang diutus khusus oleh Bapa? Saudara-saudara, jawabannya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Isi dari seluruh Injil kabar baik itu adalah kerajaan Allah. Jadi Yesus datang ke dunia untuk membawa kerajaan Allah dan memegakkannya. Itu sebabnya ketika tampil di depan umum untuk pertama kali di Galilea, hal pertama yang disampaikan Yesus adalah kerajaan Allah, dan itu menjadi tema studi karyanya. Bertobatlah, percayalah kepada itu, percayalah pada kabar gembira, karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Lalu dalam pengajaran dari umum di sana sini dalam seluruh Injil, sedikit-sedikit Yesus bilang, dengan apakah akan diumpamakan kerajaan surga ini? Kerajaan surga sumpah biji sesaji. Lain kali kerajaan surga sumpah seperti seorang pemegang harta karun dan seterusnya. Dia berusaha menjelaskan kerajaan Allah dengan berbagai perumpamaan. Jadi saudara-saudara, misi kedatangan Yesus dunia adalah untuk memaklumkan kerajaan Allah di dunia dan memanggil semua orang untuk bekerja sama supaya kerajaan Allah itu menjadi nyata di dunia, seperti yang sudah nyata dan sudah terlaksana di surga sejak awal segala zaman. Kerajaan Allah itu di surga dan di dunia. Untuk di surga itu
sudah terlaksana. Di surga semua baik adanya, tidak ada kejahatan, semua bahagia. Dan hukum satu-satunya adalah kebaikan, kasih Bapa. Ya. Jadi di surga sudah nyata, dan Yesus mau kalau boleh di dunia kerajaan Allah itu menjadi nyata. Dan itu sebabnya dalam doa Bapa Kami, Yesus menyuruh kita berdoa. Ya. Pertama-tama, sedikit refleksi bagian pertama dari doa Bapa Kami. Pertama-tama kita dituntut untuk aku iman kita. Bapa Kami yang ada di surga. Allah sebagai Raja itu diakui ada di surga. Kalau pemilihan surga itu ya harus puji Dia. Dimuliakanlah Engkau, dimuliakanlah nama. Lalu sesudah itu baru kita mohon, datanglah kerajaan-Mu, dan supaya kerajaan Allah itu bisa datang, maka jadilah kehendak Allah, jadilah kehendak-Mu. Di mana di atas bumi ini seperti yang sudah terlaksana di surga. Jadi dari doa Bapa Kami ini kita diberitahu bahwa kerajaan Allah itu sudah terwujud di surga. Kerajaan Allah dengan cinta kasih terhubung utama sudah menjadi nyata di surga. Dan kini di dunia Yesus mau supaya kerajaan Allah yang sama itu juga harus terwujud dan terlaksana. Dan dalam kerajaan Allah yang sudah nyata di surga itu, kita semua tahu Allah adalah Rajanya, Dia pemiliknya, Dia Tuhan dan penguasa atas semuanya. Dia jadi Tuhan. Dan hukum satu-satunya adalah cinta kasih, dan itu menjamin semua kebahagiaan. Di dalam kerajaan surga yang sudah nyata itu tidak ada lagi kejahatan yang membuat orang menderita, tidak ada egoisme, tidak ada malas sekali. Nah, supaya kerajaan Allah itu juga menjadi nyata di dunia ini, dan Allah sungguh menjadi Raja di dalamnya, maka hukum satu-satunya yang harus dihidupi dan menjadi tuntunan bagi seluruh kehidupan warganya juga adalah cinta kasih. Dan itu sebab Yesus bilang, hukum utama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah yang menjadi Tuhan seluruh kehidupan, baik di surga maupun di bumi, dan juga cinta kepada sesama manusia sebagai saudara di dalam Bapa yang sama itu. Kalau di dunia hanya ada cinta kasih, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, maka manusia akan bahagia. Dan pada saat itulah kerajaan Allah menjadi nyata. Saudara-saudara sekalian, bacaan Injil hari ini, saya bilang tadi, sebetulnya dalam rangka mempersiapkan kita untuk pesta akhir tahun ini Raja Semesta Alam. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang idealnya demikian. Sewaktu Yesus mengajar orang banyak untuk kerajaan Allah, dalam bacaan Injil yang kita hari ini tidak dimulai dari itu. Yesus di sana sini mengajar tentang kerajaan Allah melalui beberapa perumpamaan itu. Lalu beberapa orang Farisi, ahli Taurat yang hebat-hebat datang pada Yesus. Guru, kapan kerajaan Allah itu datang kepada kita? Guru menjelaskannya bagaimana perumpamaan, tapi kapan dia datang kepada kita? Lalu Yesus bilang, kalau saya dalam bahasa dia mungkin kapan?
sudah ada di tengah-tengah kamu. Apa yang dimaksud Yesus dengan kata demikian? Maksudnya, kerajaan Allah itu sudah ada dan hadir dalam diri Yesus. Kerajaan Allah itu sudah ada dalam kata-kata dan perbuatan baik Yesus. Kerajaan Allah itu sudah ada dan hadir dalam kasih Yesus kepada orang-orang sakit yang disembuhkan ketika dia mengusir setan dan roh-roh jahat. Kerajaan Allah itu sudah ada dan hadir dalam setiap kritikan Yesus terhadap macam-macam kejahatan, terhadap dosa pribadi maupun dosa-dosa sosial, seperti ketidakadilan struktural di kehidupan agama, tidak ekonomi, dan sistem politik teokratis bangsa Israel pada masa itu. Kerajaan Allah sesungguhnya sudah hadir dan ada dalam setiap tindakan Yesus untuk membela orang miskin dan tertindas, seperti para janda pada zaman itu. Semua tindakan dan perbuatan baik Yesus ini adalah evangelium, adalah kabar gembira tentang kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, hal ini juga merupakan inti misi gereja, inti misi kita semua, termasuk kita saudara sebagai satu organ karya misi gereja. Inti misi gereja adalah bahwa bersama Yesus kita sesungguhnya berusaha untuk merealisasikan kerajaan Allah di dunia, mengkonkretkan kerajaan Allah di dunia, lalu pastikan dan tegakkan pelaksananya. Bagaimana dia dengan banyak berbuat baik dan kasih, dengan berbela rasa dengan sesama yang menderita, termasuk saat ini yang ditimpa dengan bencana alam letusan gunung, dengan membela mereka yang ditindas dan menjadi korban pembangunan yang tidak adil dan tidak merata, dengan menutup kejahatan dalam berbagai bentuknya seperti korupsi publik, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, termasuk pasal ekonomi pasal pertengkaran yang banyak orang terlibat, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan memiskinkan banyak orang, dengan menutup pembangunan yang tidak demokratis. Dan untuk itu semua, ya, kita kadang-kadang tidak gampang, kita dilawan, dan kita harus rela menderita. Kita harus mewartakan kabar gembira tentang Allah sendiri. Sama dengan Yesus sendiri, kalau bersama dengan tentang Allah, Yesus dilawan, dan karena itu dia rela mati. Kritikan kenabian tidak terlalu gampang, dan karena itu kita terima dia seperti benci dan tidak disukai. Seperti kata Paulus hari ini dalam kepada Filemon, aku rela menderita di penjara karena mewartakan kabar gembira Injil. Apa isi dari Injil? Ya, kerajaan Allah. Ya, dan menurut saya, sebelum kita kritik dan kritik orang lain untuk tegakkan kerajaan Allah, kita sendiri juga harus berusaha baik, jujur, adil, dan demokratis. Terlalu berbeda sekarang. Kadang-kadang kita suruh orang demokratis, kita demokratis. Makanya kita kasih hal besar. Demokratis itu hal kecil di dunia, di komunikasi sebenarnya. Kita sudah orang lain dialog, kita sendiri bisa dialog dengan sesama. Mesti mulai dari diri sendiri. Ya, kalau tidak orang katakan kalau itu sumber di mata orang dari bawah satu sendiri berbeda. Perbuatan yang baik seharusnya preach what you practice. Wawarkan apa yang engkau praktekkan. Dan tujuan dari semua ini adalah supaya manusia
manusia mengalami kerajaan Allah itu supaya tidak hanya tunggu setelah masuk surga. Kerajaan Allah itu seharusnya tidak dialami hanya tunggu setelah masuk surga, tapi seharusnya harus sudah mulai dari dunia ini. Ya, maaf, sekarang belum berakhir. Itu sama halnya seperti yang dikorbankan Uskup Bandung dalam pengkabisan Uskup Labuan yang kebetulan dibuat dalam tanggal 1 November waktu peringatan pesta semua orang kudus. Dia ingatkan, kita seharusnya menjadi orang kudus, bukan tunggu setelah kita masuk surga lalu dicuci oleh penyucian kalau sudah dikudus. Dan usaha menjadi orang kudus harus sudah dimulai selama hidup di dunia. Ya. Demikian juga kerajaan Allah itu harus sudah mulai di dunia ini